Tes, tes, tes. Oke. Perkenalkan, nama saya Dimas Alam Setiatuhu dengan NIM 648 721 304. Hari ini saya mengerjakan tugas 2 pemrograman desktop, di mana kita di tugas 2 ini mengerjakan tugas untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan dengan konsep ada class, object, method, array, dan struktur keputusan dan struktur pengulangan, if else, dan lain-lain. Sini ada tujuannya, tujuan pembelajaran, soal tugas. Oke, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada petunjuk pengerjaan. Ya, untuk di sini saya sudah ada. Sebelumnya eh, saya sudah mengerjakan ini. eh, jadi saya tidak langsung live coding ya. Di sini saya hanya sudah ada codingan yang sudah saya buat, dan codingannya ya untuk mempersingkat waktu dan mempercepat saja. Jadi codingannya sudah saya sediakan, sudah saya tes sebelumnya, sudah saya run eh, untuk menghindari ada bug yang kelewat atau kurang. Jadi tidak memakan waktu lama karena saya merekam video ini tanpa edit, tanpa menggunakan software aplikasi editor video, editing video. Jadi secara langsung saja ini saya. Oke, bisa dimulai. Eh, ini ya, sini kita dari awal dulu ya. Sini kita, kita langsung. Oke, di sini hmm, di sini ada input data buku. Program harus memiliki data buku perusahaan yang disimpan di array. Setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status sediaan. Eh, Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori. Non-fiksi, non-fiksi, teknologi, dan sejarah. Ya. Oke, sini sudah ada kenal kelas, ada judul, penulis, kategori tersedia. Eh, di sini juga udah ada judul, penulis, kategori tersedianya. Public void, public boolean, public string, yang ini public class. Eh, ada static. Oke, ada public staticnya, void main, yang terdiri dari ini sistem print out. Ya, ini adalah untuk tampilan eh, eh, aplikasi manajemen dengan berupa konsol atau teks yang muncul. Jadi kita bisa tahu apa yang kita klik dan apa yang kita ingin pilih. Terdapat ada 5 pilihan. Sini ada lihat daftar buku, pinjaman buku, pengembalian buku, menu admin, dan keluar. Oke, sini sudah dapat sistem out print LN. Oke, sini ada switch case, switch pilihan. Eh, Oke, udah. Ini dia untuk bukunya, static void, ini inisialisasi buku. Hmm, Oke, ini sudah ada ya daftar buku nih. Di sini terdapat kategorinya. Sudah saya pisah juga. Ada fiksi, non-fiksi, sejarah, dan teknologi. Di dalam daftar bukunya, perintahnya daftar buku, add, new buku, judulnya,
dengan judul, contoh Laskar Pelangi, penulis dengan kategori gitu. Dan begitu seterusnya sesuai daftarnya. Di sini saya sudah sebenarnya saya membuat yang agar lebih mudah, saya buat di table Excel. Di sini ada daftarnya, judul, penulis, dan kategori. Hmm, hmm, oke, itu untuk input data buku ya. Oke, oke. Selanjutnya, static void tampilkan buku, daftar buku. Nah, ini dia static void pinjam buku, itu untuk meminjam buku. Di sini ada dua, pinjaman buku. Ini dengan ketentuan-ketentuannya, pengguna meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Banyak buku yang dipinjam. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input hilang hingga buku yang tersedia dipilih. Oke, ini untuk masukkan buku. Oke, ini juga ada ketentuannya ya. Dibuat ketika buku berhasil dipinjam dan buku sedang dipinjam atau buku tidak ditemukan. Oke, cetak from peminjam. Oke, ini ntar alangkah akhirnya dari hasilnya untuk mencetaknya, menampilkan outputnya, hmm, untuk kembalikan buku ya. Nah, ini untuk 3 pengembalian buku, hampir masukkan judul buku yang dikembalikan. Ini ada keterlambatan ya, berapa hari keterlambatan. Nah, di sini dia untuk denda, eh, denda jika dendanya melewati 7 hari, dendanya 5.000 per hari. Untuk selanjutnya, buku berhasil dikembalikan, struk pengembalian. Ada total dendanya dari berapa hari yang sudah terlewat. Oke, ini ada cetak struk ya, peminjaman pengembalian. Nah, di sini ada manajemen data buku. Ini untuk peran admin di sini ada eh, bagian-bagian dari menu admin, ada tambah buku, ubah buku, hapus, lihat daftar buku, eh, kembali ke menu utama. Ya, ini untuk menu admin, oke. Ini untuk tambah buku ada berdasarkan judul, penulis, kategori. Oke, buku berhasil ditambahkan. Ini untuk edit, ubah buku, judul buku yang akan diubah. Judul baru, penulis baru, kategori. Ini untuk mengubah informasi buku ya. Ini untuk menghapus static void, hapus buku, masukkan judul buku yang akan dihapus. Eh, Masukkan buku. Saat mengurus, nah ya,
Oke, itu untuk keseluruhannya ya, sudah bisa dilihat ketentuan-ketentuan dari soal tugas ini sudah terpenuhi, kurang lebihnya. Eh, Sekarang untuk kita tahap pengetesan, di sini kita akan mengetesnya. Oke, untuk pengetesan kita akan masuk di sini kita run terlebih dahulu untuk eh, scriptnya di sini kita run. Oke, ini yang seperti yang tadi ya. Kita ke sini nih. Nah, di sini dia. Di sini akan menampilkan daftar buku, peminjam buku, pengembalian buku, menu admin, keluar, dan ya pilih menu. Pilih menu itu ada 5 pilihan gitu. Oke, dari kita lihat daftar buku, eh, daftar buku, eh, nah di sini bisa dilihat langsung muncul daftar buku yang dimana terdapat judul Laskar Pelangi, penulis Handra Hirata, kategori fiksi, status tersedia. Oke, dengan ya, sesuai dengan teknologi, sesuai ininya ya, apa kategori-kategorinya ada pun dari fiksi, non fiksi, sejarah, dan teknologi. Ya, sesuai tampilannya yang ada di sini. Ini untuk daftar buku menampilkannya. Oke, sekarang kita lanjut. Eh, Selanjutnya, ini kita coba dulu semuanya satu persatu. Jadi untuk melihat apakah ada kekurangan atau tidak. Sini aplikasi manajemen daftar buku sudah. Sekarang kita pinjaman buku. Pinjaman buku di sini kita klik angka 2. eh, Masukkan judul buku yang ingin dipinjam. Sini saya memilih buku basis data saja ya. Basis data. Oke, di sini ada basis data, saya klik. Nah, di sini akan memunculkan notif buku berhasil dipinjam. Eh, Teks bukan notif. Teks yang bertuliskan buku berhasil dipinjam. Nah, ini misalkan kita mau minjem lebih atau tidak. Oke. Tapi di sini kita selesai saja karena kita minjemnya satu saja. Selesai. Oke. Nah, ini ada struknya ya. Langsung dia otomatis akan memunculkan struknya pinjaman, struk peminjam, peminjaman, jangan judulnya sesuai yang tadi yang saya pilih, eh, dengan penulisnya juga sama dan kategorinya. Itu untuk peminjam. Sekarang kita untuk pengembalian. Pengembalian itu kita pilih menu eh, tiga, tiga pengembalian buku. Masukkan judul buku yang dikembalikan. Di sini saya tadi kan meminjam buku basis data. Basis data. Untuk basis data ini kita klik oke. Hmm, kita coba lagi ya. Kita run lagi.
Satu, oke, daftar. Dua, peminjam versus data. Selesai. Kita pinjam satu. Oke, sekarang kita mengetik menu 3. Basis data. Nah, di sini sudah muncul berapa hari keterlambatan. Tadi kan bila 7 hari eh, akan didendakan nominal 5.000, dendanya kita buat 8 saja. Oke, berarti buku berhasil dikembalikan. Struk pengembalian. Ini ada struknya ya, judul basis data, penulis dari jenis eh, informasi tentang bukunya, total dendanya. Oke, oke, ini buku pasal dikembalikan. Sekarang kita ke 4, menu admin. Oke, kita sudah masuk menu admin. Kita bisa tambah buku. Misalkan saya coba tambah buku dengan judul. Ini saya ada teksnya ini. Kita buat satu lagi. Uh, 8 duluan hidroponik, panduan hidroponik, dengan penulisnya Lina Pratiwi. Lina Pratiwi. Kategori, sini saya buat kategori baru ya. Tadi kan ada 4 kategori, antara dari fiksi, non-fiksi, sejarah, dan teknologi. Di sini saya tambahkan hobi baru aja. Hobi apa, kategori baru yaitu hobi, hobi, panduan hidroponik. Oke. Buku berhasil ditambahkan. Sekarang sudah eh, melihat buku berhasil ditambahkan, kita lihat ke menu utama. Kita lihat daftar buku satu. Oke, tuh. Di sini sudah bertambah judul panduan hidroponik, penulis. Ini kita maksimalis dulu. Kategori hobi, status tersedia. Oke, itu untuk eh, menambahkan buku. Sudah. Sekarang kita ke menu admin lagi. Kita coba setiap menunya. Kita ke ini, ubah buku. Misalkan 2. Judul buku yang akan diubah itu panduan hidroponik. Judul barunya, misalkan tadi saya ada judul salah. Ternyata menanam di di hidroponik. Nah, itu judul baru karena mungkin ada perubahan atau kesalahan. Nah, menanam di hidroponik. Penulis barunya tetap sama ya. Di penulis barunya. Lina Pratiwi. Lina Pratiwi. Kategorinya tetap aja, berarti jangan dirubah ini. Terus selanjutnya. Oke, buku berhasil diubah. Kita cek lagi. Sudah. Dia berubah ya. Bisa dilihat
eh, menanam di hidroponik yang tadi sebelumnya panduan hidroponik di sini sudah. Sekarang kita keempat lagi untuk melihat menu-menu lainnya. Kita hapus buku. Dan misalkan mau hapus buku tiga, tiga, satu, klik tiga, judulnya akan dihapus. Kan saya mau menghapus jaringan komputer. Oke, di sini sudah saya ketikkan untuk eh, judul yang akan dihapus atau buku yang akan dihapus itu eh, jaringan komputer. Saya klik, dia akan menanyakan eh, untuk mengkonfirmasi kembali, yakni ingin menghapus buku ini. Berarti kita akan ini untuk double check, untuk memastikan juga apakah kita berniat untuk menghapus buku ini. Yes, yes, berhasil dihapus. Sekarang kita lihat lagi ke kita ke menu utama terlebih dahulu. Sehabis itu kita ke daftar buku. Oke, ini, nah ini teknologi sudah jadi tiga, berarti jaringan komputer sudah terhapus. Nah, yang tersedia ini basis data, dasar Python dan algoritma Java. Untuk selanjutnya kita masih ke menu admin untuk mencoba semua. Solution. Empat empat berarti langsung bisa sama aja. Terus ini. Oke, sekarang kita ke menu utama lagi, kita pinjam lagi bukunya. Kita lihat daftar buku. Nggak usah. Kita langsung aja ke peminjaman. Eh, kita masukkan data, basis data. Kita pilih. Kita masukkan lagi buku baru. Itu menanam di hidroponik. Menanam di hidroponik. Menanam di hidroponik. Judul buku yang ingin dipinjam. Oke, itu dua buku yang saya pinjam. Selesai. Nah, dia akan memunculkan struk peminjaman dengan judulnya. Yang tadi saya meminjam dua buku, judul buku yang terdiri dari basis data menanam di hidroponik. Oke, statusnya sudah dipinjam, berarti tidak bisa. Untuk selanjutnya itu kita ke pengembalian. Eh, pengembalian yang ingin dikembalikan basis data. Oh, oke. Iya menjadi 10.000 karena berkelipatan. Kita kembalikan lagi sebenarnya ini. Kita lihat menu buku dulu. Oke, ini sudah kembali ya basis data. Tapi untuk menanam di hidroponik masih statusnya dipinjam ya karena masih digunakan gitu. Atau mungkin kita kembalikan kembali misalkan oke,
pengembalian buku, hidro hidroponik. Oke. Nah, ini misalkan tadi kan 9 kita buat 10. Oke, berarti untuk eh, keterlambatan itu bekerja. Kalau misalkan dia dalam pinjaman bukunya melewati 1 hari, itu akan bertambah 5.000 dendanya. Jadi setiap hari itu dendanya naik 5.000. Nanti kan saya klik keterlambatannya 10 hari, sebelumnya 9. Dan dia eh, dikenakan denda. Berarti kalau untuk pinjaman yang di bawah pas 7 hari itu tidak terkena denda seharusnya. Kita coba ya. Kita pinjam buku. 2 pinjam. Basis data. Oke, selesai. Oke, itu untuk kita nyoba lagi ke pengembalian basis data. Berapa hari kelambatan? 7. Oke. Karena udah kita setting di sininya pinjaman. Nah, di sini ya. Karena ini 7 hari, berarti tidak kena denda. Tapi kalau melewati dari 7 hari ini, itu akan dikenakan denda per harinya 5.000. Begitu pula seterusnya. Oke. Eh, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Dan mohon maaf, ini saya buat langsung tanpa live coding karena saya tanpa melakukan editing video. Jadi untuk mempersimpel saja. Jadi tanpa ada space yang memenuhi komputer saya, lumayan cukup gede kalau misalkan rekamannya cukup panjang dan editingnya juga akan cukup melelahkan. Jadi saya buat ini untuk lebih mudah saja. Jadi debug untuk mengatasi bug atau ada kesalahan ketik, jadi sudah diselesaikan hanya untuk mempresentasikan bagaimana sistem ini bekerja, apa saja yang dibutuhkan, yang akan masuk gitu. Dan bagaimana caranya dia bekerja sudah bisa dilihat sebelumnya. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya di Alam Setiatuhu dengan NIM 0487213004. Terima kasih banyak. Sekian dari saya.